Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini hadir atas pertanyaan dari teman kita, @Yumi_Crochet. Terima kasih sudah memberikan ide untuk kita bahas saham yang cukup menarik ini, yaitu PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk dengan kode saham NSSS. Sebelum kita mulai, saya ingin menyatakan bahwa video ini hanya untuk edukasi dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi tetap sepenuhnya ada di tangan Anda. Harapannya, video ini bisa membantu memperluas wawasan kita semua tentang dunia investasi, khususnya dalam menganalisa fundamental perusahaan. Jadi, yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dengan lini bisnis yang mencakup pertanian dan perkebunan kelapa sawit, agroindustri dan agrobisnis, industri pertanian dan perkebunan tanaman industri, perdagangan hasil perkebunan baik lokal maupun ekspor, jasa konsultasi dan persewaan terkait perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki beberapa anak usaha yang menjadi tulang punggung bisnisnya, semuanya berada di Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu sentra perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Mari kita lihat detail anak usaha mereka. PT Nusantara Sawit Persada, lokasi Kota Waringin Timur, mulai operasi tahun 2009, total aset Rp1,95 triliun dengan kepemilikan 99,99%. PT Borneo Sawit Perdana, lokasi Kota Waringin Timur, mulai operasi tahun 2010, total aset Rp1,31 triliun dengan kepemilikan 99,99%. PT Prasetya Mitra Muda, lokasi Gunung Mas, mulai operasi tahun 2015, total aset Rp735 miliar dengan kepemilikan 99,99%. PT Bina Sarana Sawit Utama, lokasi Kapuas, mulai operasi tahun 2022, total aset Rp100,6 miliar dengan kepemilikan 99,99%. PT Hamparan Mitra Abadi, lokasi Kapuas, mulai operasi tahun 2022, total aset Rp41,7 miliar dengan kepemilikan 99,99%. Catatan penting, dengan kepemilikan hampir 100% di semua anak usaha, berarti hampir semua aset dan kinerja anak perusahaan terkonsolidasi penuh ke laporan keuangan induk. Struktur pemegang saham. Sekarang mari kita lihat siapa saja pemegang saham utama NSS. Pemegang saham, jumlah saham miliar, persentase. PT Samuel tumbuh bersama 9,84 B, 41,36%. Masyarakat publik 7,59 B, 31,89%. PT Nusantara Makmur Lestari 2,27 B, 9,52%. PT Samuel International 1,43 B, 6,01%. Selain itu, direksi dan komisaris juga memiliki saham pribadi. Misalnya, Insinyur Teguh Patriawan mencakup 2,65 B, mencakup 2,65 miliar atau 11,15%. Kurniadi Patriawan 13,1 juta, 0,055%. Miniwati Kasmita 2,05 juta, 0,009%. Esther Hartati Satyono 1,50 juta, 0,006%. Artinya, jajaran manajemen juga memiliki skin in the game yang seringkali positif karena menunjukkan mereka ikut memiliki kepentingan langsung dalam pertumbuhan perusahaan. Kinerja keuangan, laporan laba RMB TTM. Mari kita lihat kinerja terbaru trailing 12 months atau TTM. Revenue, pendapatan, Rp1,867 triliun. Gross profit, laba kotor, Rp949 miliar. EBITDA, Rp760 miliar. Net income, laba bersih, Rp597 miliar. Dari angka ini kita bisa hitung margin perusahaan. Gross profit margin 55,33%, sangat sehat untuk sektor perkebunan. Operating profit margin 50,07%, menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Net profit margin 32,35%, ini sangat tinggi di atas rata-rata industri. Analisis singkat,
Dengan laba bersih lebih dari 30% dari pendapatan, NSS menunjukkan kemampuan untuk menjaga biaya tetap terkendali. Kondisi ini sangat menarik, terutama jika tren ini berlanjut. Pertumbuhan atau year on year. Jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, pertumbuhan NSS terlihat sangat signifikan. Revenue growth plus 61,25%. Gross profit growth plus 236,21%. Net income growth plus 830,28%. Lonjakan yang luar biasa, terutama pada laba bersih yang naik lebih dari 8 kali lipat. Ini bisa berarti dua hal. Satu, efisiensi biaya yang membaik drastis. Atau dua, harga komoditas meningkat sehingga profitabilitas ikut terdongkrak. Faktor harga komoditas akan sangat mempengaruhi kinerja seperti ini, jadi perlu dipantau ke depannya. Neraca keuangan atau balance sheet. Sekarang mari kita lihat posisi aset dan kewajiban per kuartal terakhir. Cash atau cash, 511 miliar. Total assets atau aset, 3.880 miliar rupiah. Total liabilities mencakup 2.202 miliar rupiah. Total equity 1.678 miliar rupiah. Struktur utang mencakup 1.432 miliar rupiah, mencakup 410 miliar rupiah. Total debt 1.842 miliar rupiah. Dari sini, debt to equity ratio atau DER berada di 1,10. Artinya, untuk setiap 1 rupiah ekuitas, perusahaan memiliki 1,10 rupiah utang. Ini cukup tinggi tetapi masih dalam batas wajar, terutama untuk perusahaan perkebunan yang modalnya padat aset. Arus kas. Melihat arus kas sangat penting untuk memastikan kualitas laba perusahaan. Cash from operation atau CFO, 651 miliar, positif dan kuat. Cash from investing minus 127 miliar, normal karena perusahaan terus investasi. Cash from financing minus 299 miliar, indikasi pembayaran utang atau dividen. Free cash flow atau FCF, 634 miliar, sangat sehat. FCF positif berarti perusahaan menghasilkan kas bersih setelah investasi. Ini memberikan fleksibilitas untuk bayar utang, ekspansi atau membagikan dividen di masa depan. Valuasi. Sekarang kita lihat valuasi NSS dibanding IHSG. PE ratio TTM 17,55, IHSG median PE 8,98. Saham ini dihargai lebih mahal dari rata-rata pasar. PVB price to book value 6,24, sangat tinggi, menunjukkan valuasi premium. Price to sales 5,61 juga relatif tinggi. Interpretasi, pasar memberikan valuasi tinggi karena ekspektasi pertumbuhan yang besar. Tetapi investor harus berhati-hati jika pertumbuhan ini melambat, karena risiko koreksi juga besar. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 1,43 cukup sehat, artinya aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar. Quick ratio 1,17, juga sehat. Interest coverage ratio 5,35. Perusahaan mampu membayar bunga lebih dari 5 kali lipat dari laba operasionalnya. Altman Z-score 2,95 menunjukkan zona aman, tidak mengarah ke potensi kebangkrutan. Efisiensi dan profitabilitas. Beberapa rasio profitabilitas utama, ROA atau Return on Assets 15,38%, sangat baik. ROI atau Return on Equity 35,57%, sangat tinggi, menunjukkan efektivitas modal pemegang saham. ROIC atau Return on Invested Capital 19,65%, sehat. Untuk sektor perkebunan, angka-angka ini menunjukkan NSS sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya. Kesimpulan dan rangkuman. Mari kita rangkum analisa kita hari ini. 1. Fundamental kuat. Laba bersih naik lebih dari 8 kali lipat. Margin penguntungan sangat tinggi, net profit margin 32%. 2. Pertumbuhan signifikan. Revenue tumbuh 61% year on year. Efisiensi operasional membaik drastis.
3 valuasi premium. PVB dan PI jauh di atas rata-rata IHSG. Menunjukkan optimisme pasar, tetapi juga beresiko jika pertumbuhan melambat. 4. Arus kas positif dan sehat. FCF 634 miliar rupiah, perusahaan punya fleksibilitas keuangan yang baik. Kesimpulan akhir, NSS adalah perusahaan perkebunan yang sedang tumbuh sangat pesat dengan kinerja keuangan yang solid. Namun valuasinya sudah cukup mahal, sehingga investor perlu mempertimbangkan timing dan ekspektasi pertumbuhan ke depan. Itulah analisa lengkap kita untuk PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, NSSS. Terima kasih untuk Yomai Crochet yang sudah memberikan ide pembahasan ini. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa fundamental saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan!